Pagi anak-anak kelas 3A dan kelas 3B. Hari ini kita mulai pembelajaran TIK-nya masih dengan belajar tentang Microsoft Word. Oke, diingat ya, simbolnya atau ikonnya ada huruf W-nya. Oke. Hari ini kita akan mulai mempelajari ikon-ikon atau tombol yang terdapat pada layar Microsoft Word. Artinya kita akan mempelajari tombol-tombol yang utama dulu nih, tombol-tombol yang penting, tombol-tombol yang selalu akan kita gunakan. Sebelum kita mulai melanjutkan materi selanjutnya, ada baiknya kita mengingat-ingat dulu materi yang sebelumnya. Oke, yang akan Bude ingatkan hanya dua, yaitu Microsoft Word itu apa? Oke, yang akan Bude ingat hanya dua, yaitu Microsoft Word itu apa, bagaimana cara membukanya. Kedua itu harus kalian ingat. Microsoft Word adalah program pengolah kata, dan cara membukanya dengan cara klik start, pilih all program, pilih Microsoft Office, pilih Microsoft Word. Jadi perlu diingat ya nak ya, dua ini harus kalian ingat, dua ini yang di dalam kotak kuning dan hijau harus kalian ingat. Apa? Microsoft Word adalah program pengolah kata. Dan yang kedua yang harus kalian ingat adalah cara membuka Microsoft Word-nya, yaitu klik start, yang kedua pilih all program, yang ketiga pilih Microsoft Office, dan yang keempat pilih Microsoft Word. Setelah kalian melakukan langkah-langkah cara membuka Microsoft Word, maka tampilan dari Microsoft Word itu sendiri adalah seperti ini. Nih, ini yang akan kita pelajari secara umum dulu. Apa aja nih yang akan kita pelajari? Nih ya, Bude mau mempelajari yang Bude lingkar-lingkerin ini ya. Yang ini yang Bude conteng nih. Yang ini mau kita pelajarin. Yang ini juga. Yang ini juga. Yang ini. Ada 4, tapi nanti ada beberapa pilihan lagi. Oke ya nak? Oke, Bude mau secara umum dulu di sini. Kalian mesti ingat dulu atau tahu. Yang titik hitam ini adalah kursor. Ingat ya, walaupun tidak ada di materi, tapi kalian harus ingat. Titik hitam yang kedap-kedip itu namanya kursor. Pada saat kalian sudah buka Microsoft Word, nanti di halaman yang putih ini, nanti ada yang tanda kedap-kedip warna hitam. Itu namanya kursor. Untuk yang warna putih dari sini ke sini, nih yang putih ini, itu namanya kertas kerja atau disebut dengan dokumen. Ingat ya, ini hanya tambahan saja. Kalau yang titik hitam-hitam yang gerak-gelip itu namanya kursor. Kalau yang kertas putih itu namanya kertas kerja atau dokumen. Tidak ada yang tidak Bude selipkan di materi, tapi ini pengetahuan saja. Oke, kita mulai ya. Tampilan layar pada Microsoft Word yang akan kita pelajari itu ada 6 untuk saat ini, yaitu icon Office button, icon save, icon open, icon print, icon undo, dan icon close. Apa aja ini? Bagaimana bentuknya? Apa gunanya? Apa nama lainnya? Nanti akan Bude jelaskan satu persatu. Kita mulai ya. Kita akan mempelajari yang pertama, yaitu icon Office button. Nih, icon Office button. Icon Office button sering disebut dengan menu file nih. Berarti dia ada tambahan nih. Dia ada namanya. Selain disebut dengan Office button, dia juga sering disebut dengan menu file. Icon Office button berisi perintah-perintah standar seperti open, save, print, dan lain-lain. Icon Office button
dilambangkan dengan simbol atau gambar seperti yang di bawah ini. Ingat ya, oh ini icon office bottom. Oh ini namanya office bottom. Oh ya saya ingat. Ingatnya di kepala ya dan dihafalkan. Yang kedua, apa yang kedua nak? Icon save. Icon save gunanya apa? Untuk menyimpan dokumen nih. Gunanya untuk menyimpan dokumen. Icon save disebut juga sebagai icon penyimpan. Udah pasti dong, karena gunanya aja untuk menyimpan dokumen. Icon save dilambangkan dengan simbol atau gambar nih. Kayak apa nih? Kayak disket. Iya, gambarnya kayak disket. Icon save dilambangkan seperti disket. Ingat nggak icon office bottom? Lambangnya ingat nggak nak? Yang kedua, icon save. Gunanya ingat nggak? Menyimpan dokumen. Kita lanjut nak ya. Yang ketiga, icon open. Icon open disebut juga dengan icon pembuka. Ingat ya, icon open disebut juga dengan icon pembuka. Icon open berfungsi untuk membuka file dokumen yang pernah kalian buat dan sudah kalian simpan sebelumnya. Misalnya nih Bude kasih contoh, kita udah ngetik tik misalnya. Kita simpan nih pakai disket tadi, kita kasih nama ketikan Bude. Minggu depan kita komputer lagi nih. Ada perubahan nih yang di nama yang kita simpan ketikan Bude. Cara membukanya kita gunakan icon open. Kita klik icon open, lalu kita cari yang nama filenya icon ketikan Bude. Nanti kita akan praktik nanti tapi ya. Oke, icon open dilambangkan dengan simbol atau gambar seperti ini. Nih, inget ya, udah 3 loh. Nih, icon open lambangnya kayak gini, kayak folder kuning ada tanda hijaunya. Oke, selanjutnya. Apa selanjutnya? Yaitu icon print. Wah, icon print bagus sekali. Oke. Icon print disebut juga dengan icon pencetak. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencetak file atau dokumen di kertas. Ini contohnya pada saat kalian misalnya waktu masuk sekolah ulangan. Nah, kalian ulangannya di kertas kan? Itu di print atau dicetak filenya lalu dikeluarkan melalui kertas. Icon print dilambangkan dengan simbol gambar seperti berikut. Oke, Bude mau jelaskan nih. Icon print, icon save, icon open itu letaknya ada di mana nak? Ketiga icon tadi, icon print, icon save, icon open itu letaknya ada di office bottom. Bude ulang sekali lagi. Ketiga icon, icon print, icon open, icon save. Ketiga icon itu ada di office bottom. Lanjut ya. Paham gak dulu? Kalau misalnya masih kurang paham, bisa nanti kalian lihat video-videonya. Kalian putar lagi dari awal. Kalian ingetin lagi icon-iconnya, gambarnya, gunanya. Oke, kita lanjut ya. Apa yang lanjut? Icon undo. Wah, kalau icon undo ini sudah pernah kita pakai deh kayaknya. Icon undo disebut juga dengan icon kembali. Icon undo berfungsi untuk mengembalikan atau membatalkan suatu perintah sebelumnya. Icon undo dilambangkan dengan simbol atau gambar di bawah ini. Kira-kira pernah nggak kalian lihat icon undo ini? Kelas 1 kita masih komputer ya rasanya. Komputer nggak kelas 1? Kita masih deh. Nah, kelas 1 kita udah belajar nih. Udah kita gunakan icon undo. Misalnya kayak kemarin, Bu, gambar aku salah. Klik undo nak, klik undo. Maka gambarnya juga akan kembali menjadi kosong. Berarti icon undo gunanya untuk mengembalikan atau membatalkan suatu perintah. Diingat-ingat deh, icon undo ini pasti kalian udah tahu dan sudah
pernah kalian pakai di kelas 1. Oke, lanjutnya ya. Yang terakhir yaitu icon close. Ini juga udah kita pakai nih di kelas 1 nih. Kan kelas 1 kita udah belajar komputer. Icon close disebut juga dengan icon keluar, atau biasa kita sebut kadang-kadang nih, pilih tanda silang, pilih tanda silang. Nah, kan kita sudah pernah kan kayak gitu kan. Icon close berfungsi untuk menutup jendela atau dokumen yang masih aktif atau terbuka. Masih ingat dengan icon close ini? Lambangnya? Iya, ini selalu kita sebut nih. Pilih tanda silang di atas sebelah kanan warna merah. Nah, itu yang kita pakai. Icon close gunanya untuk menutup jendela atau keluar. Mungkin materinya sampai sini dulu deh kayak enak. Nanti kalian bingung, kalian lihat-lihat lagi ikonnya bagaimana, nama ikonnya, gambarnya dilihat-lihat kembali, karena setelah kalian memperhatikan videonya seperti biasa nanti adalah latihan yang harus kalian kerjakan di buku tulis. Nih, ini udah Bude kasih contoh 1. Nanti kalian buat tabel di kertas di buku tulis kalian. Nulisnya di satu buku komputer yang kemarin ya, jadi jangan pindah-pindah bukunya. Kerjakan di buku, buat tabelnya. Gambarnya, kalau bisa kalian buat gambar, bisa minta tolong mamanya atau cecenya atau kakaknya atau papanya atau siapapun, buat gambarnya yang bagus, yang rapi, dan diwarnai. Supaya apa? Supaya pada saat nanti kita mau ulangan, untuk lihat-lihat gambarnya jelas gambarnya enak ya. Untuk gambar ikonnya boleh digambarin. Kalau misalnya Bude aku mau print aja, boleh, lebih bagus itu. Tapi kalau misalnya Bude aku gambar tapi aku warnain, boleh, nggak apa-apa. Tapi gambarnya yang jelas. Di sini ada 6. Ada 4 yang harus kalian isi, yaitu nama ikon, gambar ikon, nama selain ikon, dan fungsi. Bude udah kasih contoh nih 1. Office bottom, gambarnya seperti itu. Nama selain ikonnya yaitu menu file. Apa fungsinya? Berisi perintah-perintah standar. 2, 3, 4, 5, 6. Silakan kalian isi sendiri. Yang pertama tadi apa nah? Ayo inget gak? Yang pertama tadi apa? Apa yang pertama? Ingat gak? Open, save, print, close, unduh. Ya nak ya, kerjakan. Tapi sebelum dikerjakan ini, supaya kalian bisa isi, kalian mesti tonton dulu video Bude sampai selesai. Oke, ingat. Gambar boleh di print, boleh digambari sama mama, tetapi tulisannya harus tulisan kalian sendiri. Kerjakan di buku tulis dan batas kirimnya sampai jam 6 sore. Jika kalian masih bingung, boleh kalian japri, tapi maaf, Bude tidak terima telepon, hanya WA saja yang Bude terima. Walaupun nanti dibalasnya pelan atau lambat, tapi tetap akan Bude balas. Oke ya. Mungkin ini saja. Selamat pagi anak-anak.